Kemarin ramai-ramai isu tentang Tengku Muda Kori atau Tuan Sayyid Kori ini agak berselisih dengan Gus Fuad ya, dalam sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Tuan Sayyid Kori ini beredar ya, di mana Tengku Muda Kori di situ mengatakan hal-hal yang ini dianggap tidak etis ya. Dengan Gus Fuad, kemudian dengan Raden Kiai Haji Yusuf Mubarak juga dianggap berselisih dengan adanya video-video Tuan Sayyid Kori di media sosial. Dalam video ini akan saya tampilkan di mana semacam ada klarifikasi ya. Kalau kemarin kita simak dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani antara Tuan Kori dengan Gus Fuad itu gara-gara cumi. Artinya di sini sebetulnya memang Tengku Muda Kori, Gus Fuad juga Kiai Yusuf Mubarak dan yang lain itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Barangkali di sini ada kesalahpahaman atau memang ini semacam prank saja seperti yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Mubarak dalam video yang akan saya tampilkan di sini. Oleh karenanya terlebih dahulu saya tampilkan ya hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak. Oh iya, saya ingin beritahu bahwa ini deklarasi ya, dalam acara deklarasi atau Kongres 1 deklarasi Laskar Sabilillah. Untuk itu monggo. Sayyid Kori sebetulnya nggak ada apa-apa. Ini kalian ini kena premin saya dengan Sayyid Kori. Ya betul nggak Sayyid Kori? Nah iyalah, kita ini harus action, betul. Jangan Balawi aja yang bisa action, kita bisa, betul nggak? Betul. Jadi kita akan kibarkan bahwa Banten dengan Aceh itu saudara, begitu, betul. Kita rungkadin Balawi dengan framing kita, bisa, betul nggak? Tapi saya jangan minta upah ke saya perempuan, nggak ada. Para hadirin yang saya hormati, saya berkata apa ya? Aduh lah mencukurang Banten tema, kerok aing ngomong naon ya ini. Karena ada sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya dan tidak pernah saya cita-citakan dan lintaskan sama sekali. Dan bahkan mungkin salah satu yang 5 tahun ini untuk saya coba untuk buang habis, untuk saya matikan. Artinya yaitu ketika saya diminta oleh saudara saya mengatakan As-Sayyid Gus Abbas ini saudara saya karena sama-sama terasunan Gunung Jati, sama dengan Gus Mogi juga. Ketika saya diminta oleh beliau yang mulia jadi wakil ketua, itu kaget luar biasa. Dan saya harus jujur katakan bahwa sebetulnya saya tidak menghendaki itu. Saya bukan itu, saya tidak mengharapkan itu. Saya hanya ingin yang saya ini berdiri kokoh di Indonesia. Saya tidak perlu jabatan, nggak ada apa-apa jabatan. Saya akan berbakti untuk Indonesia, untuk NU dan Wali Songo, walaupun tanpa jabatan. Saya orang Banten, saya dididik oleh Allah untuk ikhlas membantu siapapun yang benar, walaupun tanpa ada jabatan. Justru saya khawatir ketika ini diamanahkan kepada saya khawatir setan ngeganggu saya. Nanti setan akan menuntut saya ingin jabatan yang lebih tinggi dari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan berarti saya menolak. Walau bagaimanapun beliau adalah saudara saya. Sayyid Gus Abbas ini saudara saya. Sekalipun itu bertentangan dengan jiwa saya hormati. Saya muliakan, saya akan terima. Tetapi saya minta kepada semua saudara saya, doakan saya agar saya membawa amanah ini tidak membuat Allah murka, tidak membuat yang saya Wali Songo ini menjadi murka karena saya. Nauzubillah. Ketika Allah membuat Allah murka, marwah yang saya tercoreng oleh saya, maka saya minta ketika itu saya keluar dari jabatan itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Selesai. Demikian tadi Itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga semua yang ada di sana ini juga untuk Laskar Sabilillah, kalau memang ini dibuat untuk kemudian mengcounter semua bentuk kebatilan dari kelompok manapun, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Dan saya pikir ini kontestasinya bukan soal gengsi, bukan soal kompetitor atau kompetisi sosial, tapi adalah bagaimana membentuk komunitas atau organisasi itu untuk kemudian yang pertama menjalin silaturahmi. Tentu ini adalah hal-hal yang memang non formalnya ya, tapi kan dimana manusia berkumpul sebagai makhluk sosial itu kan pasti silaturahmi adalah hal yang tidak bisa dilewatkan. Untuk hal selanjutnya itu adalah sesuai dengan visi misinya untuk bagaimana mempersatukan umat muslim secara umumnya dan juga mengcounter segala bentuk kebatilan ya. Kira-kira begitu ya. Semua bentuk kebaikan kita dukung, dan ini kontestasinya bukan soal menang dan kalah. Kita juga harus mendukung semua bentuk kebaikan, bukan hanya dari Laskar Sabilillah, semua laskar. Jika itu didirikan kemudian untuk kebaikan, kita dukung. Kalau ada hal-hal keburukannya kita kritisi Pak. Soal kritik, ilmuwan siapapun itu perlu untuk kemudian diberikan kritik. Dan kritik itu bukan hujatan, kritik itu bukan suatu hal yang dianggap buruk, dia itu membangun. Kalau tanpa kritik, ilmuwan mandek, kesenian misalnya, kalau tanpa kritik dia akan di situ-situ saja. Dunia sastra, apapun yang berkaitan dengan keilmuan, kalau tidak ada kritik, dia akan stagnan ya, dia akan ke situ atau di situ-situ saja, tidak akan berkembang. Balik lagi kepada persoalan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak, juga Tengku Muda Qori, juga kemarin dengan Gus Fuad, bahwa tidak ada apa-apa, semuanya enjoy saja ya. Sebetulnya tidak ada apa-apa, mungkin ya biasalah dunia pergimikan ya, mungkin begitu ya, atau yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Mubarak itu action saja lah gitu ya mungkin. Ya tapi apapun itu kita tetap harus saling menjaga di antara kita, menjaga persaudaraan dengan tidak memberikan kritik-kritik yang tidak senonoh. Ya, jaga persaudaraan di antara kita apapun itu teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Juga teman-teman ini bertambah kecintaan setiap hari, bertambah kebaikan setiap hari. Terlepas perbedaan di antara kita, kita tetap harus saling mendoakan kebaikan di antara kita semua sebagai sesama saudara muslim, saudara sebangsa, senegara, setanah air. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang saya sampaikan. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.